udah banyak ini. Nggak apa-apa, buat sharing-sharing. Iya. Nggak langsung lihat langsung ke intinya lah. Kita ngobrol muter-muter langsung dikaji inti dari omongan orang itu tuh apa. Iya. Jadi kita ngelihatnya nggak pusing, langsung ke inti permasalahan. Iya. Jadi Kalau- makanya kita belajar berpikir pun ada ilmunya tadi. Berpikirnya dengan apa? Dengan saringan, menyaring secara kita saringannya nih lubangnya gede-gede apa kecil-kecil. Lebih gede semakin banyak yang ini merojol. Iya. Kalau kecilnya terbaik ya. Nah, diserap lagi ada tingkatannya tuh, berpikir juga orang berpikir ada tingkatannya. Makanya pemahaman juga berproses. Nah, kadang ada kan orang yang ini ngobrolin apa kita nggak paham, nggak ngerti tuh. Kenapa? Saringannya tadi, mencernanya kitanya. Kalau saya ya, kalau ada abang saya gini, meskipun yang ngomong anak balita, anak kecil lebih muda dari kamu, kalau sekiranya itu bermanfaat buat kamu, dengerin, resapin, cocok, pakai. Gitu kalau abang saya ngajarinya. Jadi gini, bahkan kita hanya tertipu dengan fisik, dengan tampilan, tapi kita nggak ngelihat jiwanya. Kalau saya ngelihatnya isinya langsung, isinya jadi dalamnya, jiwanya. Kalau orangnya memang masih di bawah kita tapi jiwanya tua, bahkan kita yang harus menghargai dia. Kalau dia jiwanya lebih tua daripada kita, kan langsung dilihatnya dalamnya, isinya. Secara ini mah buah mah kulitnya bagus, isinya busuk sih. Ini yang kan kakak saya yang pertama, ya kan. Nah itu apa kata saya sama dia sediain. Kan kalau sama abang saya yang kedua, atau dia masih ngimbang-ngimbangin, ini salah apa benar, ini salah apa benar. Kalau omongan ke saya itu langsung dijalanin. Karena apa? Apapun yang saya ucapin, besok, lusa, atau nanti bakalan terjadi. Awalnya dia emang nggak percaya sama omongan saya. Pas ketika dia nandain tuh omongan saya ngomong nih, entah seminggu kemudian, entah 2 minggu, entah sebulan, pasti aku kejadian. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, sering saya ngomong itu, selalu kejadian. Nah kan sekarang ada itu, kalau sama saya meskipun saya apa marah-marah, dia selalu ngalah. Saya malah yang jadi malu. Kok saya lebih muda dari empok saya, jauh mudanya, kok malah dia lebih menghargai saya malah jadi hormat sama dia. Cuman kalau ngomong kayak gini, Blay, kamu kemana Blay? Kata bapak saya mah gini, kalau mau dihargai orang lain gampang. Adanya di diri sendiri. Mampu jaga sikap, jaga etika, jaga omongan, udah. Orang bakal respect. Karena apa? Orang mah apa ya, hanya nimbal balikin dari omongan apa yang kita keluarkan sama orang. Kita omongan buruk, orang lain juga ngomong ke kita pasti buruk. Cuman kalau sama kata saya, kalau saya lagi serius, dia nggak berani. Kalau saya lagi ya sama-sama lagi leha-leha, sama-sama lagi nyantai, apa namanya, ya kayak gitu, Blay, nyong, Blay, nyong. Kalau buat bercanda mah nyong kan monyong, artinya saya nggak pernah tersinggung. Blay, kita mangkal, dia saya nggak pernah tersinggung. Ya kadang buat bersosialisasi tuh bercandaan tuh perlu. Karena apa? Supaya kita akrab. Cuman ya itu ada kapasitasnya masing-masing gitu. Kalau saya waktunya serius-serius bercanda-bercanda. Ponakan saya pun ya, kayak kemarin tuh ya, hari Rebo, nah kenapa enggak ini enggak ngaji, karena ngantuk kali. Kapan waktu ngaji? Besok ya, udah besok. Nah besoknya tuh malah tidur.
HP-nya saya ambil, saya kantongin, dia nangis, udah saya omel-omelin langsung, kamu ini udah dikasih toleransi segala macam, alasannya ngantuk. Iya aku ngantuk, habis pulang sekolah nggak usah sekolah, saya bikin capek, kayak gituin. Kamu apa males, pada begadang, kenapa malam-malam main HP, hancurin HP-nya sekarang, kayak gituin. Oh, saya juga didikan orang tua saya asli ya, saya ngalamin sendiri sewaktu Iya. kecil keras. Iya. Didik anak juga ada batasan-batasannya ya. Iya. Umur di bawah 10 tahun boleh dikerasin, boleh main tangan. Iya. Tapi di atas 10 tahun cukup pakai omongan. Iya. Saya tuh lihat perubahan bapak saya tuh ya. Iya. Waktu saya nggak sekolah agak madrasah aja, dicari. Saya lagi main di mana dicari pokoknya di blok. Iya. Lagi sama temen kayak lagi itu pernah saya lagi kupak lagi pak-pakan di kali kan. Iya. Bawain kayu. Balik nggak balik. Iya. Orang sekolah madrasah. Keras sama saya didikannya asli. Iya. Suruh ngaji, suruh madrasah aja enggak. Iya. Berangkat mau asik main dolanan. Makanya keponakan saya yang tadi itu kalau sama saya malah deket banget. Nah selebih saya sudah dewasa, sekolah SMP, masuk sekolah SMP tuh bapak saya tuh nggak pernah marah. Iya. Saya ingetin ya, cukup dia pakai apa, marahnya pakai omongan, nggak pernah mukul, nggak pernah. Kecil mas saya Pang. tapi nggak terlalu inilah, nggak terlalu berlebihan. Paling jewer, sendal dilempar, kayu sambet gitu doang, nggak terlalu berlebihan marahnya. Tapi sewaktu saya masuk sekolah, jadi orang tua saya tuh paham, ngerti. Iya. Namanya usia 1 sampai 10 tahun namanya anak. 10 tahun ke atas namanya sanak. Selebihnya dewasa. Orang tua. Tuh, ada batasan-batasannya mendidiknya tuh. Setahun sampai 10 tahun anak. 10 tahun ke atas sampai 20 tahun sanak. Berarti 20 tahun lebih dewasa. Terserah lo mau gimana. Nah, udah punya prinsip lah intinya mah. Iya. Udah tahu mana yang benar mana yang salah. Iya. Cukup dengan omongan. Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali boleh dengan tindakan. Iya. Kalau sekali 2 kali udah dilanggar, 3 kalinya pakai tindakan. Itu kalau pesan. Kalau saya di nama bapak saya setahun sampai SD lah ya. SD saya itu gimana ya, dikasih enak terus. SMP pengen beli apa sepatu harus nabung dulu. Makanya saya sampai sekarang ya apa-apa itu sendiri. Bahkan saya pernah ya, namanya orang hidup kan pasti muter lah ya, jual tabung gas saya buat beli celana lebaran demi Rasulullah. Itu karena apa? Waktu itu ibu saya sakit, bapak saya nggak ada duit. Nah, celana lebaran saya itu nggak ada, itu saya jual tabung gas yang dari itu bantuan pemerintah, itu saya jual, itu saking nggak ada duitnya orang tua saya. Itu belum masuk saya ingat aja itu. Nah, saya SMK saya kan lulus SMP nih ya. SMP saya itu berhenti setahun, saya kerja dulu di kandang ayam itu kan, di kampung melihara ayam 4.000 tuh, 4.500 awalnya berdua. Terus saya masuk SMK kan, saya sendirian ngurusnya. Temen saya itu waktu itu kerja di mana ya, kerja di Jakarta nggak salah. Nah, saya ngurus ya, saya bangun itu jam 4 subuh, paling lama jam 5 itu saya kerja dulu tuh sampai setengah 7, jam 6 saya mandi segala macem, jam 7 kurang 1/4 saya berangkat sekolah. Padahal dari kandang ayam sampai rumah saya itu kurang lebih 2 kilo. Saya pulang dulu ya kan, ngambil ganti, ngambil buku, langsung berangkat sekolah. Pulang saya sampai jam rumah itu jam 2. Istirahat sebentar, jam 3 atau jam 4 saya mulai lagi kerja.
sampai jam 6 apa mandi sholat apa maghrib apa belajar sampai jam 9 saya balik lagi ke kandang ngontrol ayam kan sampai jam 12 baru tidur jam 12 sampai jam setengah 5 atau jam 5 itu terus kan. Kalau ada hari Minggu itu saya sempetin untuk tidur itu, makanya sekarang ya jadi kebiasaan saya udah menjadi kebiasaan, jadi karakter ya. iya Jadi itu karakter kerja keras. iya. Sekarang nih ya saya apa namanya saya kan bangun jam 5. Kalau hari Minggu mungkin besok kita nggak sholat subuh, antara sholat subuhnya saya sebangunnya saya itu kalau hari kerja jam 2 sampai jam 3 jam jam 2 tidur, jam 5 saya bangun sholat subuh, tidur lagi sampai jam setengah 7 saya mandi langsung kerja. Sampai sekarang saya belum tidur ini begitu terus Bener. iya. Kerjanya lemes enggak saya udah terbiasa sih ya. karena udah ya. Cuman kalau hari Minggu nih saya mau masuk ke pagi, misalnya saya masuk ke pagi nih ya, masuk ke pagi anggap aja dari jam 7 sampai subuh saya itu begadang, entah mainan komputer, entah mainan game, entah apa, ngobrol sama ipar saya atau abok saya. Abok saya kan tidur apalagi jam 1 tuh ya, saya pulang tuh mainan HP sampai entah jam 3 atau subuh saya tidur, ntar bangun itu duhur begitu kalau hari Minggu saya. Kecuali saya ada sesuatu, misalnya saya ada arisan tuh ya jam 8 saya udah bangun jam 8 pagi. Ikut arisan Ini keluarga dari Magelang itu baru apa bangun, misalnya nggak ada gitu ya udah nikmatin aja tidur gitu. Dulu juga waktu masih kita mah gitu, manfaatin waktu libur tuh buat apa? Tidur seharian. Iya kalau misalnya hari libur nggak dimanfaatin buat istirahat tuh kayaknya rugi. Iya asli ya rugi. Kayaknya pernah kan jalan-jalan dari libur jalan, aduh dapat capeknya doang, pas kerjaan tuh lesu. Iya makanya istri saya pun sampai apal nih malam Minggu pasti dia apa begadang kan, entah main kemana, pulang ngobrol tidur kan. Nah, saya pasti bangunnya itu antara jam 10 atau enggak apa duhur. Kalau bini saya ya udah masak, udah ngepel, saya malah masih tidur. Istri saya pun ya maklumin itu. Ya kalau suami kerja mah Iya, karena ya waktu libur tuh udah kebiasaan. Mana kalau saya kerja ya, dan saya itu ya nggak pernah kalau itu makan siang nggak pernah beli bersama atau bikinin teh mah atau sediain nasi, nggak pernah. Pagi Ya mau kalau pagi asma nggak pernah sarapan. Kalau siang misalnya nih saya pulang ada nasi ya saya makan, kalau nggak ada nggak saya makan, meskipun ada sayuran di dalam kulkas langsung saya makan. Nggak pernah yang namanya saya angetin, nggak pernah saya langsung makan. Iya cuman ya kadang ya sama istri saya udah disediain, dipiringin itu kalau saya pas lagi hangat gitu. Cuma kalau istri kerja sama nggak kerja, kalau buat saya enakan istri nggak kerja, karena gimana ya, bisa ngurusin suami ya. yang pertama itu, yang kedua rezeki saya itu malah ada baik itu ya.
dulu kan sebelum puasa yang kemarin yang 2021 ya, itu saya kan baru diperpanjang ya kan. Terus masuk sehari saya suruh resign, dia resign kan karena biasalah masalah rumah tangga. Iya, nah selang seminggunya lagi dikasih anak. Kan waktu itu kan saya ingat banget tuh ya, puasa terus saya tanggal lebarannya kan tanggal 27 tanggal 15 ya. 15 tanggal 27 itu apa namanya, saya pulang ke Magelang, mobil yang saya bawa kan mobil gede kan, nanjak gini doang nggak kuat, bingung saya kan, aduh ya Allah ini gimana, sampai mundur langsung din asal nyalain lagi kan, hidup set sampai rumah. Paginya saya cerita sama saudara saya kan ya orang pintar lah ya kalau segi spiritual. Iya. Mas tuh di mobil kamu tuh ada yang ngikut. Apa mang, kata saya, tuh yang penunggunya, entah itu penunggunya apa Pantura, entah itu penunggunya Waleri, tapi itu dari jalanan. Enggak apa memang kesingkirin gitu kan ya, disingkirin kan. Terus kata bang saya, ini pasti ada yang wanginya apa ya mang ya nggak tahu, kata dia kan. Nah saya ke sini, udah besok ini aja kamu cek tuh istri kamu hamil apa enggak sih mang, wong yang nggak ada rasa malas-malasnya itu nggak ada, efeknya itu nggak ada lah mang, kata saya itu kan. Udah ini aja ke bidan lah. Nah, ke bidan tuh itu udah 4 minggu pas saya hitung nih ya, itu pas awal puasa, kalau hitungan saya itu awal puasa. Kata sana dari itu tuh rezeki itu ada aja rezeki yang udah dikasih anak sih ya, mau dikasih anak. Iya, punya rezeki yang kamu pengen apa, durian, ada durian, ya ada durian, pengen pisang, ada mau beli apa buah, uang itu entah dari mana datangnya pasti ada mulu. Yang pengen itu ada aja, yang pengen beli baju ada aja gitu, kata saya. Wah emang rezeki anak, sama gitu itu pikirannya, nggak pernah kemana-mana pikirannya saya. Kata gua enak ini kalau istri hamil, istri enggak. Nah kecuali kalau istri saya itu ya mulas itu enggak, cuman ya coba ini ya malas mandi doang kalau istri saya. Apa baunya rambut itu enak banget ini, karena itu kata orang sih karena anaknya itu cowok, katanya gitu karena orang-orang mah. Dan dari hamil itu ya itu godanya itu ada aja. Kalau hamil saya itu tergiur sama perempuan lain, jujur aja saya. Cuman kalau pas ketika anak udah lahir sama perempuan ya enggak, ya namanya apa nafsu itu manusiawi, cuma lah ya cuman ya kalau namanya lihat cewek apa cantik Wajar. seksi enggak apa nafsu enggak mungkin munafik kan. Nah cuman kalau buat pengen apa memiliki, pengen mendapetin saya nggak ada Enggak. pikiran. Iya karena kan mikirnya kan ke anak ya, anak itu dia anak, iya berat. iya dia boleh dibilang anak itu ya sumber kekuatan, emang iya. Sumber apa kelemahan, emang iya. Sumber kekuatannya ya Motivasi. sumber kelemahannya saya pengen mah misalnya berantem sama orang, wah saya ada anak, kalau saya misalnya saya sakit atau saya napa-napa kasihan anak, itu berkelemahan kan namanya. Harus daging sendiri. Iya kalau motivasinya kan semangat mental kuatnya itu, wah saya udah ada anak nih, semangat nyari duitnya kayak gitu. Ya kalau
bagusnya gitu, lu yang kerja, istri di rumah yang doain, Iya, seimbang. seimbang. Nah, istri saya kan setelah nikah ya, itu kerja itu 4 bulan atau 5 bulan ya, meskipun pendapatan kita itu ya boleh dibilang alhamdulillah lah ya, apa banyak, cuman penghasilan saya itu nggak pernah nyisa. Coba itu bayangin, uangnya kemana? banyak kebutuhan apa gimana? Lu Gimana hari ya? apa sih Apanya? lahirnya? Senin ya? Hari Minggu. Minggu. Minggu sorenya, paginya? Pagi. Minggu pagi. Yang pagi nyari minggunya. Minggu. Kalau sehabis asar tuh masuknya Senin. Iya. Udah di hari kalau Jawa. Itu kan gimana itu hitungannya? Kalau ini kan, kalau Sabtu kan tanah ya. Minggu Mega. apa tuh Mega? Awan. Kalau ketemu sama tanah gimana? Ya lu yang membawa rezeki buat istri lu. Begitu. Kalau maju satu hari, misalkan Senin, istri lu nya kan Sabtu ya, kan Sabtu berarti lu itu membawa rezeki buat dia, jadi lu nya banyak ngasih rezeki ke dia. Tapi kalau misalkan lu ketemu sama Senin, yang Seninnya banyak ngasih rezeki ke lu, berarti rezeki gua itu di bawah rezeki perempuannya. iya. Jadi dia tuh membawa rezeki buat dia, jadi syukur. Di lu nya kan ada rezeki, rezeki lu kan buat istri lu, nggak salah kan, bener kan? Iya. Nafkah lu kan buat dia. Iya. Tepat berarti. Iya. Rezeki istri lu. Kalau lu sama hari ininya apa, Seninnya, berarti yang Seninnya ngasih rezeki ke lu. Senin apa itu? Kalau Senin itu bunga. Senin apa bunga? Selasa Api. Selasa itu api ya. Jumat itu air ya. Dia air. Berarti dia nggak pernah marah-marah ya. Tenang. Bawaannya tenang, tapi bisa mempengaruhi orang. Iya. Orang jadi seklek. Orang jadi meletrek. Kalau anak saya itu Sabtu Kliwon sama aja. Cuma ke ini apa? Cuman kalau wetonnya, ininya apa? Lambangnya. Iya. Tanah. Paling yang ngebedain weton. Iya, ada hitungannya lagi setiap weton. Selasa 3, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis berapa? 8. Iya 8 benar. Lupa dah. Kamis sama Sabtu. Sih? Pokoknya hitungan Sabtu 9, Minggu 5. Pokoknya hitungan anak saya itu ini nomor 18. Lebih gede daripada maknya. Itu hari apa anak lu? Hari Sabtu Kliwon. Kliwon tuh berapa hitungannya tuh? Itu enggak 9, 10 antara itu. Makanya rumus hitungan itu bener-bener harus dihafalin. Jadi iya. Yang hitungnya tuh ibarat ini mah, segala sesuatu harus diperhitungkan supaya tidak rugi. Iya. Supaya apa? Meminimalisir kerugian, iya. Masalah, Iya. kewedan. Iya. Dengan apa ya? Dengan perhitungan mah. Iya. Ibaratnya kalau mau ngomong juga kan perlu diperhitungkan. Iya, perlu dihitung, dipertimbangkan. Makanya adanya hitungan itu butuh. Iya. Udah ngantuk belum? Mata masih seger kayak gini. Oh iya. Enaknya mau tidur pakai karpet apa pakai kasur? Serah. Nggak, sama apa bebas. Yang di sana pakai kayak ginian aja di lantai. Iya, nggak pakai apa-apa. Seriusan? Iya. Berarti pakai tikar. Boleh, curahnya kalau. Tapi kadang lu sama istri lu kalau ini ya, kalau ngomong itu lu sering ngalah ya. Iya. Kalau saya tuh gimana ya?
istri pemarah kalau pikiran saya lagi seneng, saya diem, saya tinggal mainan game beneran sekali saya gitu. Cuman kalau saya lagi puyeng, lagi capek kerjaan, istri marah, saya lebih marah. Jadi Iya, agak saya tergantung sama situasi. dalam apa ininya, kalau tentang permasalahan dalam omongan itu menangnya ke istri. Iya, Karena hitungan hari kan ada itu jodoh hari. iya, Jodoh hari itu 3 hari ke depan. Misalkan lu hari Minggu, iya, Minggu itu sama hari Rabu iya. jodohnya. Cuman saya tuh apa lemahnya, kalau istri saya ngomong halus, saya udah lemah saya. Bener lemah saya kan kalau istri Salah kan marah-marah. dalam ini omongannya kan. Ini gimana ya? Saya itu ya nggak sama istri, nggak sama orang lain, nggak sama orang tua gitu ya. Kalau orang itu ngomong apa lembut lembut, meskipun saya nggak suka, saya diam. Cuman kalau orang itu marah, saya lebih marah, suka nggak terima saya itu. Hari Minggu ya, Iya, Minggu kadang nggak suka diatur atur ya bro. ya. Kalau ini Salah satunya itu, iya. Iya, karena apa, prinsip Mega itu kan di atas, iya di atas. jadi apa ya, pengennya semena-mena dia, seenaknya dia. Iya, Seenaknya lu ya. iya. Itu dia jeleknya saya di situ. Cuman kalau di dunia kerja saya Masih orangnya taat ya, masih ini di dunia kerja. saya taat. Saya itu boleh dibilang gimana ya, saya paling anteng. Disiplin. Iya, waktunya kerja waktunya mana itu. Kalau saya lagi kerja diajakin apa ngobrol yang nggak penting, saya marah gitu kan. Kalau saya lagi nyantai, saya paling bawel, entah nggodain admin saya lah, entah nggodain kasir saya lah gitu. Jeleknya di sini kalau saya lagi kerja, atasan saya pun kalau marah, saya bentak, buta kali lo ya, lagi kerja kayak gini. Aku pernah kayak gituin. Ya prinsipnya kan Mega di atas. Kalau dia tuh kalau udah gedek banget nggak ngelihat siapa-siapa. Itu dia Di atas. jeleknya saya di situ. Dan kalau orang itu lembut sama saya, meskipun orang itu apa salah, saya pasti ya udah, ya nggak apa-apa yang diulangin. Kalau udah tahu itu salah, ngebentak, saya malah lebih marah lagi. Saya tahu kenapa. Emang itu emang watak saya atau gimana. Makanya setiap hari tuh mempunyai watak sendiri-sendiri. Iya, Kan rumusnya ada wetonnya, ada lambangnya, terus ada apa lagi di hari itu. Rumus weton ada. Terus rumus lambangnya ada. Rumus huruf juga ada. ada Ada iya, rumusnya. ada Minggu harusnya huruf K namanya. K. Awalnya. Nah, nebak nama orang kan gitu. Nebak awalannya aja. Ibaratnya namanya Sela, Kemis ya. Lahirnya. Kalau orang Jawa, orang dulu pasti yang apa rumus sana cara itu dipakai. Makanya ibaratnya kalau kita nebak lahirnya itu bener. Kak, itu ngambil dari mana Kak? Rumus. Dari rumus. Ada rumus juga ya. Ada rumus. Makanya kita kan ngomong juga enggak menurut kita, menurut rumus. Iya. Kita ngikutin rumus. Mau hitung apa ngikutin rumus. Rumus ya tuh dikasih semua. Teman saya itu alhamdulillah ya, dia orangnya nggak pelit ilmunya. Jadi kalau saya nanya apa aja kasih jasain ilmunya. Kan paling ilmu itu kan Berarti itu temennya benar-benar orang canggih ya? Apa namanya spiritual luas ya? Spiritualnya dia apa udah bangkit spiritualnya. Iya. Udah bangun jiwa spiritualnya. Berarti kan kalau Senin air ya? Senin itu bunga. Senin bunga, Selasa api, Rebo daun, Kemis itu apa tuh, angin nggak salah. Iya angin. Kemis angin. Kemis angin, Jumat air, Sabtu tanah ya. Berarti hari Rebo sama hari Sabtu itu pas ya? Tadi iya Rebo sama Sabtu Kan daun sama tanah.
Jadi prinsipnya bukan di lambangnya sih, kalau itu beda lagi. Kalau jodoh hari itu rumusnya itu 3 hari ke depan. Jadi beda rumus, beda penerapan. Iya. Jadi nggak bisa digabungin Tapi rumus ini dan saya itu punya 3 guru spiritual. Yang satu saya kan hari Sabtu sama yang dulu nih, misalnya misalkan hari Minggu ya, berarti jodohnya saya hari Selasa. Kalau Selasa itu malahan lebih banyak cekcoknya. Iya. Ada kekurangan pendapat, kurang sepemahaman. Ini saya kan waktu itu kan saya kan ingatnya kan hari Sabtu. Jodoh saya hari Selasa. Nah ya bener kalau Sabtu sama Selasa. Iya pas kan. Nah cuman ya itu, terus giliran saya sama guru yang kedua, wah ini jangan, ini matre orangnya. Berarti itu beda rumus ya. Beda rumus. Kan ada misalkan kitanya rumus hitungan nasib kita, ibaratnya rezekinya kurang apa, kadang di pasangan kita, kadang di hari lahir kita. Makanya sebenarnya walaupun kita nggak tahu hitungan, nggak tahu rumus, sebenarnya Allah itu maha adilnya di situ. Kita sudah seimbang. Iya. Di dalam diri kita itu sudah dikasih rezeki, nasib kita seperti apa udah seimbang. Iya. Diseimbangin oleh alam tadi. Kalau saya prinsipnya mas, itu orang mati aja masih dikasih rezeki, apalagi kita yang mau berusaha, mau berdoa, mau ikhtiar. Bahkan orang mati bisa mengumpulkan orang banyak. Siapa? Bisa ngasih rezeki lagi. Iya. Itu makamnya Sunan Gunung Jati, ya beli coy. Umur kan mati ya. Iya. Makam Sunan Gunung Jati, tapi yang berziarahnya kan ke tempat dia, yang dagangnya di tempat dia, dianya kan ngasih rezeki ke orang. Iya. Bakat karomahnya. Iya. Wali Kutub Sunan Gunung Jati. Terus sudah siap Abdul Qadir. Ada lagi, Allah itu udah menetapkan rezeki kita, seseorang, umur, jodoh, sama pasti dah, maksudnya ke umur ya. Jadi 3 hal itu. Jadi ya tinggal kita itu mau merubah nasib apa enggak, itu doang kalau buat saya mah. Itu sekarang kalau saya ketika saya berdoa itu nggak pernah ya Allah berilah saya kesabaran, itu nggak pernah saya. Artinya apa? Kalau kita berdoa kesabaran dikasih ujian terus, ya kan? Cuman kalau ya Allah berilah saya kemudahan, berarti apapun yang kita alami mintanya itu diberi kemudahan. Itu saya itu dapat ilmu dari orang klender. Jadi kasusnya itu saya kan nolong anaknya itu SMK baru aja lulus, udah bunting 6 bulan. Nah si jabang bayi itu bener-bener biadab, korbannya itu cuma S1 2 banyak. Itu yang hamil kalau salah itu ada 2 orang atau 3 orang gitu, yang hamil pemain perempuan. Iya, itu masih sekolah juga. Nah bejatnya lagi KTP yang orang klender itu anaknya itu disuruh nyolong KTP sama slip gajinya si bapaknya untuk beri pinjaman ke koperasi ke rentenir, asal nggak tahunya ada pinjaman itu. Nah itu tuh ini kan apa bapaknya enggak tinggal laku si anaknya, si laki-lakinya aja udah nggak serak lah ya. Nah itu langsung tuh dikasusin lewat lawyer teman saya kan ada yang lawyer tuh, dia tuh advokatnya SPSI kalau salah. Nah itu tuh ada pinjam pas ketika pengajuan BAP itu kan ada waktu jeda kurang lebih 2 jam tuh ya, yang ngobrol-ngobrol lah kayak di bidang usaha, di bidang spiritual. Nah itu dia pesan sama saya, Mas kalau berdoa aman gimana ya, saya sih cuma minta diberi petunjuk, istilahnya diberi petunjuk lah Pak, gini Mas, itu dirubah ya, gimana Pak?
kamu berdoa, ya Allah, berilah kemudahan untuk segala urusan saya, baik di dunia maupun di akhirat, kata dia. Insya Allah itu akan dipermudah sama Allah. Cuman kalau kamu berdoanya, ya Allah, berilah kesabaran untuk saya, bahkan kamu akan dikasih cobaan itu seberapa sabarnya kamu, katanya gitu. Saya resapin tuh, iya juga ya, kata saya. Oh iya, kata saya, ini perlu diterapin ini, kata saya. Nah, sampai sekarang tuh saya terapin, ya alhamdulillah. Apa yang saya butuhin Allah itu selalu ngabulin, bukan apa yang saya inginkan, tapi Allah yang saya butuhin. Itu kalau dulu pas SMK saya tuh cuma satu, Allah itu ngasih ujian pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Itu yang saya ingat banget, itu kata ibu saya, itu yang saya ingat. Ya kadang kalau sholat apa ya, malahan yang terbanyak tuh prinsip saya ya, buat ngapus dosa dulu lah. Iya, jadi saya emang nggak fokus ke minta-minta dulu. iya, Istighfar dulu, intinya perbanyak istighfar, ampunan. Iya. Ampunan. Jadi kadang kita doa kita terhambat tuh karena apa? Karena beratnya dosa kita. Jadi ucapan kita tuh mau naik ke atas tuh mengapa ya, dengan beban dosa ini nggak langsung nembus ke langit. Iya. Karena apa? Dengan membawa beban. Iya. Mau dihilangin dulu ini bebannya. Iya. Kalau mau dijabah. Iya. Beban itu kan dosa kita. Iya. Itu dia kenapa kita disuruh anjurin menyayangi anak yatim, menyayangi kaum duafa, sedekah di masjid, sedekah ini itu karena apa? Mungkin kita keberatan apa dosa dengan adanya doa anak yatim, kaum duafa, sedekah ke masjid, itu pasti salah satunya ada nyampe, anggap enggak kan? Apalagi kan Allah udah menjelaskan salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu doanya salah satunya itu kaum duafa, fakir miskin kan, sama anak yatim, sama orang-orang yang terzalimi atau yang teraniaya. Makanya saya itu kalau menyakitin orang saya tuh suka kepikiran, ya Allah ini orang nyumpahin saya apa enggak, pasti itu yang saya apa pikirin. Ya tadi berbaliknya kan, buah dari ibadah itu kan sebenarnya akhlak. Ada adab. Iya. Makanya penting dalam ibadah pun kita harus mempunyai adab. Adabnya apa? Kita sudah diberi napas, diberi hidup, masih aja meminta. Iya. Bukannya ibadah itu buat bersyukur kita atas diberinya hidup, diberi napas. Iya. Udah dikasih diberi napas, beri hidup, kitanya nggak punya adab, malah minta terus. Nah itu dia yang perlu dihilangin. Nah, yang perlu dikurangin. Para wali mah nggak pernah minta sesuatu doa, ampunan yang terus di ini tuh doa. Makanya doanya langsung diijabah karena bersih. Iya. Lahir batinnya bersih, langsung nembus. Iya. Tirakatnya kan nggak bakalan kuat kita mah. Iya. Tanpa pendem, Sunan Kalijaga tanpa mampu. Sunan Kalijaga itu kemarin ada ulama yang konyol banget ya. Hati-hati sekarang tuh ulama salafi banyak. Jadi Wahabi berbentuk salafi. Iya Wahabi. Iya sih, emang di YouTuber itu ada keterangannya apa Wahabi. Makanya saya kan sering bikin status kan, ada soalnya teman saya yang pemahamannya udah melencang, didoktrin sama Wahabi. Tahlilan, pengajian nggak boleh, jadi dibid'ain. Di zaman Rasulullah nggak ada. Emang disamain kan, zamannya kan beda. Salah nih ngomong soal bid'ah itu. Iya, bahayanya itu. Wahabi. Kenapa bilang bid'ah itu adalah salah satu segala sesuatu yang nggak ada pada zamannya Nabi. Iya kan? Alasannya dengan memurnikan agama Islam ini kan sudah murni, nggak boleh ditambah-tambahin. Itu hukumnya kan haram kan? Bukan haram, bid'ah.
bid'ah ya kan. Bid'ah itu suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Iya. Itu dasar orang. Nah sekarang gini, handphone dia, mobil dia, TV dia, nggak ada di zaman semen Nabi. dia, kaca dia, zamannya Nabi ada nggak? Ya kan nggak ada kan. Nah kalian bikin orang apa kafir itu jatuhnya haram kan. Itu Yamaha yang punya siapa? Orang Nasrani kan. Honda yang punya siapa? Ya Nasrani juga kan. Saya malah langsung ke intinya aja. Siasat Wahabi itu intinya apa? Menjerumusin, mendangkalkan ilmu tauhid. iya. Ilmu apa ya? Mendangkalkan pengetahuan orang untuk kenal sama Allah, Iya. sama Nabi Muhammad. Karena solawat aja kan dibid'ain. Iya. Nggak ada solawat. Orang itu kan dianya berpakaian agama berdasarkan hadis Quran, padahal tahlil dan pengajian itu sumbernya dari Al-Quran. Iya. Kenapa sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran malah dibid'ahkan? Iya. Kenapa ya nggak menyalahkan orang yang pemaksiat atau yang lainnya, pembunuhan, Iya. perampokan. Jangan masalah ngungkit masalah agama. Tahlil dan pengajian kan nggak bertentangan dengan agama. Iya. Isinya kan semua bacaannya ada di Iya. Al-Quran. La ilaha illallah, zikir bukan dari Al-Quran bukan. Iya. Kan ada di tahlil. Iya. Tuh. Intinya sih tahlilan itu kan apa namanya meningkatkan silaturahim kan memanfaatkan untuk memperpanjang umur sama membesar rezeki kan, sosialisasi. Iya, itu juga untuk kadang sedekah juga ya. Itu kan tergantung apa message-nya mereka masing-masing kalau itu sebenarnya. Cuman sekarang pesantren-pesantren lagi pada dibangun salafin. Jadi doktrinnya itu pendangkalan ilmu. Iya. Jadi ilmunya tuh yang dibahas tentang bid'ah yang gak dilakukan Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri kalau selagi itu tidak bertentangan dengan agama. Di kampung aja disalah saya ya ada agama kayak gitu. Emaknya pemeninggal. Oh, maaf nih ya, asal bukannya ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni lah. Apa namanya? Meninggal yang entah itu disulatin atau enggak kita nggak tahu. Yang gali penggolongannya si Wahabi itu, yang nganterin juga rombongannya dia. Iya. Dan yang nguburin yang gali itu kalau di kampus saya itu masih mengutamakan gotong royong ya. Gali ada yang galiin bambu, ada yang nebangin itu kan ya. Nanti ada yang belanja, ada yang segala macam itu kan, pokoknya istilahnya gotong royongnya masih kenceng lah ya. Tapi si golongan itu pas emaknya meninggal, anaknya itu mah petentengan di depan pintu. Anak muda-muda yang biasanya pada bantuin ya pada nongkrong aja ngeliatin di depan rumahnya. Enggak, ini nggak bantuin nggak apa, nggak boleh ditalilin, nggak boleh diinin ya, nggak boleh ditahlilin, nggak boleh diinin. Astagfirullah. Mulanya apa? Prinsip-prinsip Wahabi, ilmu tasawuf kan apa artinya? Tasawuf itu apa ya? Melatih hati kita supaya lembut. Iya. Jadi pemahaman tentang hati, melatih kelembutan hati. Tasawuf itu pembahasan tentang pengkajian pemahaman tentang sholawat, zikir. Iya. Paham tentang itu. Kalau Wahabi itu enggak ada, didikan tasawuf itu dianggapnya bid'ah, enggak diajarin. Iya. Terus padahal itu bagian dari etika, akhlak, cerminan dari akhlak Rasulullah sendiri, tasawuf itu. Iya. Nah, akhlaknya kan tasawuf. Terus ada lagi tuh, itu masih saudara saya pribadi ya. Dulu itu sama Wahabi itu benci banget. Tapi pas sejak saya ngerantau ke Bekasi itu, ada itu ikut golongan itu. Nah suatu saat teman saya itu, teman akrab saya, ini ngerokok kan di tempat tongkrongan. Saudara saya itu datang ke rumahnya si anak ini. Anak itu disuruh pulang, dipanggil kan. Nah,
kata si saudara saya itu, Tong, ngerokok itu apa bid'ah, haram karena segala macam lah Iya, alasannya dia kan. Jadi Nah, gini prinsipnya dia tuh, memutuskan segala sesuatu hanya sekedar berlandaskan hadis. iya, Sedangkan hadis itu tidak dimusyawarahkan dengan para ulama terlebih Iya. dahulu. iya, Dengan apa? Dengan hawanya dia. iya, Walaupun dengan hadis itu ibaratnya ada hadisnya kan, ada hadis lain yang apa secara buat rujukan hadis ini benar disahihkan atau enggaknya kan, ada hadis-hadis lainnya iya. Nah, dasar-dasarnya. ya terus selang beberapa hari kemudian si orang ini ngerokok. Itu ya lucu kan, udah ngelarang, udah bilang itu haram, malah dilakuin sama yang ngelarangnya ini. Lihat aja nih ya, kalau para ini ya, saya kasih tahu orang-orang Wahabi ya, Dr. Khalid Basalamah, terus Andirja, dokter siapa tuh, Andirja lah ada itunya, terus Yazid siapa namanya, Jawas, Abdul Jawas, Iya, yang jenggotnya ini yang di sini itu, iya, hati-hati tuh. iya, Ini prinsipnya, lihat aja orang-orang Wahabi rata-rata adabnya lemah, adabnya kurang. iya, Para ulama-ulama terdahulu itu nggak pernah dihargain. 9 wali di Indonesia nggak Iya. percaya dia. iya. Itu yang Abel bilang apa wayang itu segala macam. Iya, Ini, kan nggak tahu sejarahnya, makanya Iya. pendangkalan ilmu tuh di situ. Iya, terus Nggak siapa luas ilmunya. yang sunaan Kalijaga, alasannya gini-gini. Alasannya kan mana ada aja ujub-ujub jadi wali nggak sholat nggak apa. Dia kan nggak tahu latar belakangnya. Dia nggak sholat karena apa? Tirakatnya karena apa? Dia ditidurin oleh Allah. Iya, Tidur itu kan gugur kewajibannya. iya, Gugur kewajiban ada berapa? iya, Tidur, hilang akal, gila. iya, Itu termasuk dari hilangnya kewajiban. iya. Sedangkan orang tidur kan nggak sadar dikendalikan Iya, sama iya. Allah. Kata saya ini orang ini apa gimana, kata saya. Kalau saya tuh malah resep sama Cak Nur tuh. Saya Cak Nur, Cak Nun. saya resep itu. Ya, Cak Nun. Dia itu gimana? Jowo. Iya, Jawa, cuman milenial cara ngomongnya. Iya. Terus sama Gus Miftah. Terus saya tuh yang senang tuh Habib lagi, rombongan Habib tuh, Habib Umar Iya, yang dari Yaman itu. iya, Kan ada itu hadis yang cerminan bahwa akhlak Rasulullah itu tercermin pada Habib Umar. iya, Kalau fisik itu ada di Habib Ali Al-Jufri, iya, fisiknya. Kalau mau lihat keindahan wajah Nabi Muhammad, lihatlah Habib Ali Al-Jufri. Lihat. Orang yang pernah tahu belum? belum saya. Kalau mau lihat keindahan akhlaknya Rasulullah, lihatlah Habib Umar bin Hafiz. Terus itu orang yang bernafas nggak pakai jantung ada ya, ulama ya, Nggak pakai apa? nggak pakai jantung. Oh iya, itu yang nggak punya jantung. Iya, Hidup. Ya itulah kuasaan Allah. iya, Nggak bisa dinalar dengan logika. iya. Terus Ilmu hikmah aja nggak percaya dia. iya, Bahkan ada kan yang jamaahnya yang bertanya itu, gimana itu ilmu tenaga dalam itu ilmu hikmah apa ilmu setan? Dianggapnya kan ilmu setan, padahal kan tenaga dalam itu sebenarnya ilmu murni dari ilmu pernapasan lah. iya. Dari Udah dijelasin di Al-Qur'an itu. Adalah Ada berbagai kekuatan macam. napas. Dari napas itu ada 2 kekuatan, sumber kekuatan, sumber kehidupan. Itu rahasia napas. Iya, Sumber kekuatannya apa? Sok mau ngangkat segala sesuatu, kita nahan napas enggak? Nahan napas kan? Itu sumber kehidupan. iya, Mau ngangkat berat-berat ada tahan napas. iya. 2 itu rahasia napas fungsinya. Sumber kehidupan, sumber kekuatan. Udah cukup sekian aja lah.